Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali berkumpul untuk saat teduh bersama. Kita akan mengawali saat teduh kita dengan memuji Tuhan dari lagu Mari Sebarkan Injil. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita masing-masing dengan memuji Tuhan bersama-sama. Kita semua biar mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terdiri, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Keselamatan oleh Tuhan tiada terdiri, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman. Hari ini Minggu tanggal 22 Januari 2023 dengan judul Renungan Kesatuan versus Keseragaman. Bapak, Ibu, dan Saudara, kota Korintus adalah sebuah kota kuno di Yunani yang pada zaman Paulus sebagai kota metropolitan. Kota ini terdiri dari berbagai agama, kepercayaan, budaya, dan para pendatang yang hanya sekedar singgah maupun yang menetap. Kota Korintus juga menjadi kumpulan orang-orang kaya secara materi maupun pengetahuan. Juga dipenuhi oleh orang-orang yang memiliki intelek dan pengetahuan tinggi. Namun yang tidak kalah menarik adalah kota Korintus dihuni oleh mayoritas orang-orang amoral. Segala macam dosa merajalela di kota ini. Kondisi demikian menjadikan kota Korintus seperti rasa permen nano-nano. Hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita melihat apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus di tengah konteks yang demikian. Melalui 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan 18 nanti akan dibacakan oleh Pak Yosa. Itu adalah dasar firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini. Sebelumnya Bapak Ibu, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami masih terus diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu bersama-sama. Berkati dan beri hikmat setiap kami, Bapa, ketika kami akan merenungkannya. Biarlah firman ini terus boleh menuntun hidup kami hari lepas hari, sehingga kami semakin fokus kepada Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita membaca 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan 18. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara,
Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, Paulus menunjukkan bahwa kesatuan tubuh Kristus menjadi sangat penting dalam jemaat ketika berada dalam konteks seperti kota Korintus. Dalam perikop sebelumnya, pada ayat 5 dan 6, dikatakan bahwa jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya dalam segala hal, baik dalam perkataan maupun pengetahuan. Namun sayangnya, di dalam segala kelebihan yang dimiliki itu, ada permasalahan serius yang jika dibiarkan akan menjadi pintu perpecahan dalam jemaat, yaitu mereka mulai membentuk kelompok-kelompok berdasarkan favoritisme. Ada yang memfavoritkan Paulus, Apolos, Kefas, dan Kristus. Secara tidak disadari, hal itu akan sangat mudah menimbulkan perpecahan di antara jemaat Korintus yang sangat potensial itu. Dan itu sungguh sangat disayangkan. Untuk itu, Paulus menasihatkan bahwa untuk memelihara kesatuan tubuh Kristus, Paulus di dalam nama Yesus Kristus menasihatkan dengan tegas agar jemaat Korintus hidup seia sekata dan sehati sepikir. Dalam arti tidak harus seragam dalam semua hal, tetapi apapun perbedaan harus berfokus pada Kristus. Itu sebabnya Paulus mencontohkan dengan dirinya yang hanya fokus memberitakan Injil Kristus. Pernyataan Paulus mulai ayat 14 sampai dengan 17 adalah mengingatkan jemaat melalui pengakuan Paulus sendiri bahwa Kristus mengutus dirinya bukan untuk difavoritkan, tetapi untuk memberitakan Injil keselamatan dalam Kristus. Maka jemaat Korintus juga harus memfokuskan diri pada Kristus. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara? Mari kita merenungkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kesatuan iman adalah kunci untuk kita mampu mengarahkan hidup pada Kristus, sang sumber iman itu, bukan untuk kebanggaan manusiawi kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan setiap kami untuk tetap fokus pada Kristus dan mengutamakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan untuk mampu melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini
saya ingin mengajak kita semua untuk hidup dalam kesatuan iman di dalam Kristus. Sekalipun kita berbeda-beda selera, berbeda potensi, dan berbeda pergumulan. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.